Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Bersama saya Rika Afriani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Peran coach dan coachee dalam coaching adalah coach sebagai pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching, sedangkan coachee adalah penerima kegiatan dan manfaat kegiatan coaching. Nah, apa itu alur percakapan Tirta? Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan. Coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan Tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun muridnya. Alur Tirta terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tujuan adalah coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Identifikasi yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Rencana, coach membantu coachee dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Yang terakhir, tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Praktik coaching kasus pertama. Saya Rika Afriani sebagai coachee, sedangkan Ibu Lungguh Solihah sebagai coach. Adapun yang menjadi latar belakang kegiatan coaching yaitu Ibu Rika adalah seorang guru matematika di kelas 7. Setelah melaksanakan asesmen penilaian sumatif, ada salah satu kelas yang rata-rata nilai murid di kelas tersebut rendah. Hanya sekitar 50% murid yang mencapai standar ketuntasan minimum. Tujuan kegiatan coaching yaitu Ibu Rika ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Lungguh agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya, saya dengar Ibu ada yang mau dibicarakan ya sama saya. Iya Bu, ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Ibu ada waktu nggak? Dengan senang hati. Ayo kita duduk dulu biar ngobrol yang nyaman. Baik Bu. Nah, apa nih yang akan kita bicarakan hari ini Bu Rika? Gimana ya Bu saya mulainya? Jadi gini Bu, saya ada sedikit masalah yang saya pikirkan. Saya bingung harus ngapain gitu Bu. Saya berharap dengan bercerita sama Ibu Lunggu, saya dapat solusi untuk masalah saya ini. Jadi Ibu lagi ada masalah dan ingin menemukan solusi ya Bu, begitu? Iya Bu, saya agak bingung nyari solusinya Bu. Baik, Ibu bisa ceritakan apa masalahnya Bu? Nah, begini Bu Alung. Minggu lalu saya melaksanakan asesmen di sekolah, yaitu penilaian asesmen sumatif. Nah, kemarin saya baru saja selesai memeriksa lembar jawaban murid saya tersebut. Jadi, saya perhatikan ada salah satu kelas yang rata-rata nilai murid di kelas tersebut rendah, Bu. Hanya sekitar 50% murid yang mencapai standar ketuntasan minimum pada mata pelajaran yang saya ajarkan, Bu.
Jadi hasil asesmen sumatif murid Ibu rendah dan hanya sebagian murid yang mencapai standar ketuntasan minimum ya Bu ya. Iya, Bu. Menurut Ibu apa yang menjadi alasannya Bu? Nah, itulah masalahnya, Bu. Saya bingung juga. Saya merasa selama ini pembelajaran yang saya laksanakan sudah menarik, murid pun cukup aktif di dalam kelas, dan suasana kelas pun terlihat nyaman. Menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, bagaimana suasana pembelajaran di kelas Ibu? Saya rasa saya sudah di skala 7, Bu, karena saya berusaha membuat suasana kelas yang nyaman dan mengajak murid aktif. Saya juga menggunakan pembelajaran yang nggak hanya ceramah, diselipkan game juga. Wah, ternyata sudah banyak hal yang Ibu lakukan ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa sedih, Bu, soalnya saya sudah berusaha maksimal, namun ternyata hasil yang diperoleh belum juga memuaskan. Iya, pastinya Ibu sedih kalau sudah berusaha namun belum mencapai hasil yang diinginkan. Kalau boleh tahu apa sih harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu? Saya berharap murid-murid saya ini nanti dapat memahami pembelajaran yang saya sampaikan, lalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan tentunya mencapai nilai yang memuaskan di akhirnya. Menurut Ibu, apakah ada cara agar harapan Ibu itu dapat terwujud? Sepertinya saya harus mengubah pendekatan dan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, Bu. Jadi Ibu akan merubah pendekatan dan metode pembelajaran Ibu ya. Pendekatan seperti apa yang akan Ibu terapkan? Saya kan baru-baru ini baru mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi nih, Bu. Saya pikir ini bisa jadi cocok untuk diterapkan di kelas saya. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Sepertinya menarik. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan? Nah, pertama saya harus melakukan asesmen diagnostik dulu, Bu, untuk memetakan kebutuhan belajar murid saya. Setelah mendapatkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, barulah saya menyusun rencana pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sehingga metode pembelajaran yang saya pilih mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid saya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, strateginya yaitu diferensiasi konten, produk, dan proses. Lalu saya juga melakukan penilaian berkelanjutan. Selama ini penilaian yang sering saya lakukan hanya penilaian akhir. Jadi saya akan mulai menerapkan 3 jenis penilaian, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Hmm. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu terapkan yaitu melakukan asesmen diagnostik, memilih dan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan melakukan penilaian Iya, Bu. berkelanjutan ya, Bu. Nah, bagaimana jika ada hambatan yang menghalangi penerapan rencana Ibu tersebut? Kalau membahas tentang hambatan dan kendala ya, Bu ya, saya rasa sarana prasarana sekolah yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan rencana saya ini, Bu. Nah, hambatannya menurut Ibu akan seperti apa? Sarana dan prasarana sekolah tentunya sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Karena saya nantinya akan butuh layar proyektor, speaker, dan media lain yang menunjang strategi saya ini. Namun di sekolah saya fasilitas ini masih sangat minim sekali, Bu. Jadi kendala Ibu ada pada minimnya sarana dan prasarana yang menunjang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Apa Ibu punya alternatif untuk penyelesaian hambatan Mungkin ini? saya akan mencoba berkoordinasi dengan tim sarana sekolah untuk kebutuhan saya ini, Bu. Jika memungkinkan, saya berharap kepala sekolah dapat memfasilitasi penambahan sarana yang dibutuhkan oleh guru dalam mata pelajaran, Bu, dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimana eee, jadi bagaimana jika Ibu masih kesulitan dalam hal sarana Jika prasarana saya ini? kesulitan mendapatkan layar proyektor atau speaker, maka saya akan mencoba alternatif lain, yaitu memanfaatkan HP murid. Saya bisa meminta murid membawa HP saat belajar dengan saya sebagai media pembelajaran saya untuk menggantikan layar proyektor dan speaker tersebut, Bu.
Berarti Ibu sudah ada alternatif jika menghadapi kendala pada rencana reaksi Ibu. Menurut Ibu, indikator ketercapaian rencana aksi ini Rencana seperti saya apa? ini nanti akan saya kategorikan berhasil jika dengan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi kebutuhan belajar murid saya dapat terpenuhi, sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi murid. Dan tentunya murid mampu mencapai standar ketuntasan minimum, Bu. Saya sangat mengapresiasi rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, kapan Ibu akan Saya melaksanakan akan rencana mulai ini? minggu depan pada saat pembelajaran saya di kelas, Bu. Oke, minggu depan ya, Bu. Nah, dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan dalam Saya rencana butuh ini? dukungan dari kepala sekolah dalam memfasilitasi saya dengan sarana dan prasarana. Saya juga butuh dukungan murid tentunya, agar rencana ini dapat berhasil, Bu. Dari percakapan kita, apa yang dapat Yang Ibu dapat saya simpulkan? simpulkan yaitu dari hasil analisis hasil belajar murid saya yang masih rendah, saya akan melakukan perubahan pendekatan mengajar saja, di mana nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Baiklah, semoga yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Apa perasaan Ibu Alhamdulillah, sekarang, Bu karena Rika? sudah mau mendengar permasalahan saya ya, Bu ya. Saya merasa senang, lega, dan mendapatkan pencerahan untuk penyelesaian masalah ini, Bu. Alhamdulillah, Ibu Rika. Saya rasa ini adalah pembicaraan yang luar biasa. Saya harap nanti Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan Insya dengan Allah, Bu, penuh saya semangat tetap ya, Bu. semangat membimbing murid-murid saya, Bu. Amin. Baiklah, Bu, apa masih ada yang ingin Ibu Saya rasa cukup, Bu. bicarakan? Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Praktik coaching kasus kedua. Saya Rika Afriani sebagai coach dan Ibu Lungguh Solihah sebagai coachee. Yang menjadi latar belakang kegiatan coaching pada kasus 2 ini yaitu Ibu Lungguh adalah seorang guru matematika di sekolah menengah atas. Ibu Lungguh sangat ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas karena ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Ibu Lungguh masih merasa suasana belum kondusif dan sesuai dengan harapan. Tujuan kegiatan coaching kasus 2 yaitu Ibu Lungguh ingin berbincang-bincang dan minta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Rika agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum Ibu Rika. Apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Lungguh, Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebenarnya ada yang ingin sedikit curhat dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu, Bu Rika? Tentu saja Ibu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbicara dan mendengarkannya? Dan saya harap dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Kira-kira permasalahan seperti apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Semoga nantinya kita mendapatkan solusi bersama dari permasalahan tersebut ya, Bu ya. Iya, Bu. Permasalahan yang saya hadapi yaitu saya sangat ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, sudah di skala berapa Ibu dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan itu, Bu? Menurut saya sudah di skala 7, Bu. Karena saya sudah berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut?
Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apakah karena saya mengajar mata pelajaran matematika yang mungkin dianggap sulit bagi murid ya, Bu? Nah, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apalagi ini kan pelajaran matematika? Lalu, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Karena mereka belajar matematika dan masih banyak yang menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit, Bu. Perasaan Ibu saat ini bagaimana, Bu? Perasaan saya saat ini, saya merasa berkecil hati, Bu. Karena tujuan saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid belum tercapai, Bu. Ya, wajar Ibu Lungguh merasakan hal demikian. Kemudian, apa harapan Ibu terhadap murid Ibu ini? Saya ingin murid kelas saya merasa nyaman di kelas, aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan tidak ribut lagi pada saat guru menjelaskan pelajaran, Bu. Jika demikian, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan agar kelas Ibu menjadi kondusif dan muridnya lebih aktif pada kegiatan belajar, Bu? Saya mencoba untuk memberikan pembelajaran yang lebih menjelaskan pembelajaran yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sesuai dengan kebutuhan siswa mungkin, Selain Bu. itu, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Saya mungkin akan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang menyimak dengan baik serta aktif pada saat pembelajaran berlangsung, Nah, Bu. bagaimana Bu Lungguh? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nantinya? Iya, Bu. Saya sudah memiliki gambaran. Saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid, serta memberikan penghargaan serta pujian sebagai penguatan positif kepada siswa, Bu. Selanjutnya, Bu, untuk melaksanakan strategi tersebut, adakah hambatan yang Ibu alami nantinya? Saya merasa tidak ada hambatan, Bu, karena yang saya butuhkan seperti sarana dan prasarana yang menunjang agar kegiatan pembelajaran berlangsung itu sudah ada di sekolah. Seperti media pembelajaran yang harus saya rancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa, LCD proyektor dan speaker agar media saya bisa ditayangkan dengan baik sehingga menarik perhatian dan minat murid dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan, memberikan kebebasan bagi murid untuk mencari sumber belajar yang sesuai dengan materi yang diajar sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Jadi saya rasa untuk sarana dan prasarana itu sudah cukup Berarti tidak memadai, ada Bu. hambatan ya, Bu ya. Kemudian menurut Ibu, kira-kira apa indikator ketercapaian rencana aksi ini? Seperti apa contohnya? Menurut saya rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila saya sudah mampu menerapkan strategi saya dengan baik, di mana kelas sudah kondusif dan menyenangkan bagi murid. Murid mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta gaya belajarnya, Bu. Serta di akhirnya tentu saja minat murid terhadap pembelajaran yang saya ajar itu Saya meningkat, sangat Bu. mengapresiasi rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini, Bu? Saya akan mulai secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan pada saat jadwal pelajaran saya, Oh Bu. iya, bagus itu, Bu. Semakin cepat kan nanti semakin baik ya, Bu ya.
Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Iya, Bu. penyelesaian masalah Ibu ini yang Ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan melakukan pembiasaan secara terus-menerus dan konsisten, Ibu. Sampai memang terlihat perubahan dalam diri saya dalam mengelola kelas, di mana kelasnya nanti menjadi kondusif dan menyenangkan Baik, bagi Ibu. murid, Bu. Kemudian siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Dalam hal ini tentu saja kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua murid, serta kerjasama dari rekan Iya, sejawat Bu. juga penting, Saling Bu. berkolaborasi ya, Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, Bu, bagaimana tindakan lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid saya, sehingga bersama-sama kami dapat menjaga komitmen agar kelas menjadi kondusif dan menyenangkan saat pembelajaran berlangsung, Bu. Saya juga akan menggunakan metode dan media yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Kemudian, saya juga akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, orang tua murid, dan berkolaborasi dengan Bagus rekan sekali sejawat rencana Ibu juga, Bu. Lunggu ini. Berarti untuk kedepannya agar Ibu mampu mengelola kelas dengan baik, di mana tidak ada lagi murid yang suka berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung, Ibu akan menggunakan metode dan media yang bervariasi, yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Kemudian Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, orang tua murid tentunya, dan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu Lunggu. Baiklah dari pembicaraan yang Iya, kita Bu. lakukan, bagaimana perasaan Ibu Lunggu sekarang? Iya, Bu, alhamdulillah Ibu karena sudah berbagi sedikit cerita tentang permasalahan yang saya hadapi, saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan saya dalam pengelolaan kelas Alhamdulillah saya, kalau Bu. begitu Bu Lunggu. Ini saya rasa juga pembicaraan yang sangat luar biasa. Saya harap Ibu Lunggu bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan penuh semangat ya Bu. Insya Allah Ibu, saya tetap semangat dalam mengelola kelas menjadi lebih baik, kondusif, dan menyenangkan saat Amin. Baik pembelajaran Ibu, berlangsung, Bu. kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya, dan terima kasih banyak Ibu untuk waktu yang sudah Ibu Sama-sama berikan Ibu kepada Lunggu. saya. Baiklah Ibu, silahkan nanti diimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Baik Ibu, Sama-sama terima kasih Bu. banyak Ibu. Demikianlah tugas modul 2.3. Sekian dan terima kasih.